Nah, kemudian selanjutnya di capaian pembelajaran atau learning outcome, jadi diharapkan setelah mengikuti perkuliahan koperasi syariah Anda memiliki aspek sikap yang 3 tadi, sikap kedua, ketiga, dan keenam. Kemudian dituntut Anda juga memiliki keterampilan umum. Nah, ini keterampilan umum di sini. Keterampilan umum yang diinginkan prodi, ya, pesan dari prodi kepada dosen pemegang mata kuliah itu di sini ada keterampilan umum yang pertama, di mana di sini mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif. Nanti kita belajar tentang produk-produk koperasi syariah. Anda silahkan pikir apakah produk-produk syariah ini logis, sistematis, dan inovatif, kurangnya apa, ya ini nanti Anda. Jadi mudah-mudahan jadi dosen itu memiliki misi nih ya, bagaimana nih merubah melalui mata kuliah koperasi syariah ini Anda memiliki keterampilan umum yang pertama tadi, ya, menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif. Kemudian prodi juga memesankan di sini untuk mata kuliah koperasi syariah ini Anda itu setelah mengikuti mata kuliah ini memiliki keterampilan umum yang ketiga. Nah, ini yang keduanya mana? Tadi ya, bukan yang kedua berarti tidak penting, tapi prodi menginginkan di mata kuliah ini yang harus diutamakan adalah keterampilan umum ke-1 dan ketiga. Yang ketiga itu apa? Di sini jadi seluruh mahasiswa yang telah mengikuti mata kuliah koperasi syariah ini harus mampu mengkaji implikasi pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik seni, ya. Nah, ini yang diinginkan ya, makanya tadi di penilaian jadi kalau ada tugas mandiri, tugasnya kelompok, ini dalam rangka melatih kemampuan yang tadi diinginkan prodi. Jadi bukan berarti dosen memberikan hal-hal yang mempersulit atau bahkan memberikan beban, tetapi karena syarat dari kompetensi ini gitu. Jadi bagaimana mungkin mahasiswa memiliki kompetensi kalau tugasnya pasti diselaraskan. Kalau memang Anda di sini tuntutannya harus mengembangkan jaringan kerja misalkan, berarti bisa saja kan nanti tugasnya misalkan bagaimana Anda bisa membantu mengintermediasi antara koperasi syariah yang Anda misalkan tugasnya sebut saja Kopma dengan jaringan luar, misalkan dengan perbankan, dengan dinas koperasi. Nah, ini bisa ditugaskan. Nah, kemampuan Anda nanti membantu di situ akan mendapatkan sebuah penilaian. Jadi siapa yang mampu mengembangkan jaringan kerja dalam arti penugasan sebuah mata kuliah itu nilainya bagus. Nah, kalau dalam aplikasi nanti tidak ada kaitannya dengan mata kuliah ini, dalam arti Anda sudah implementasi, sudah bekerja di situ, yaitu mungkin manfaatnya kepada lembaga Anda akan mendapatkan sebuah keuntungan, baik itu finansial maupun jaringan kerja. Nah, ini kalau di mata kuliah mungkin akan menjadi sebuah reward penilaian, ya, penilaian. Ya, walaupun kalaupun yang belum bisa kemudian nilainya jelek juga jangan menjadi patah semangat, karena namanya belajar kan ya pembelajaran, jadi nanti perlu latihan yang lebih rutin lagi dan lebih intensif lagi. Kemudian di sini juga prodi menginginkan ada keterampilan khusus. Nah, artinya setelah semua mahasiswa, adik-adik semua ya mengikuti perkuliahan ini, dosen juga sebenarnya beban dosen juga ini bagaimana nih keinginan prodi itu bisa terrealisasi. Jadi semua mahasiswa ini mampu menyelesaikan masalah rutin fungsi manajemen tuh, dari mulai perencanaan ya, planning, organizing, actuating, kemudian controlling, ya, fungsi-fungsi manajemen. Makanya tadi di awal bahwa prasyarat dari mata kuliah ini integrasi dengan beberapa mata kuliah, salah satunya pengantar manajemen ya tuh kan di sini. Jadi
Anda itu bagaimana membuat sebuah perencanaan ya, kemudian pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian, dan fungsi organisasi. Nah tuh kan tadi juga disebutin ada pemasarannya, karena koperasi juga mesti ada pemasaran, misalkan publikasi kepada anggota ya, bahkan ke calon anggota, sumber daya manusia, nah, rekrutmennya ada karena di situ butuh pengelola, ada diangkat pengurus kan, kemudian operasinya apa, karena antara funding ke anggota ya, kalau dilihat di neraca ada liabilities, apa SIPA itu ada liabilities itu dari simpanan mana sukarela, kemudian kalau modal sendiri itu kan dari simpanan pokok, simpanan wajib. Nah nyimpennya itu kan di aktiva. Nah aktiva itu apakah si koperasi ini banyak menyimpan di aktiva produktif atau di aktiva tetap. Nah ini juga jangan sampai salah. Nah ini kan hubungannya dengan manajemen operasional. Kemudian keuangan. Nah, berapa yang harus ada di kas? Jangan sampai di kas cuma tinggal 10.000, padahal di anggota ini ada banyak yang mau ngambil tabungan nih. Wah, itu kan akan keteter. Nah, di sini ada aspek keuangan. Nanti harus dihitung rasio likuiditasnya, rasio solvabilitasnya, rentabilitas, kemudian juga yang lain-lainnya. Di rasio likuiditas juga ada beberapa rasio lagi ya, ada cash rasio, ada quick rasio, ada current rasio. Ini harus dihitung ya dengan kaidah yang berlaku. Nah, nanti di sini juga harus mampu ya, walaupun sebetulnya ada pendukung tadi manajemen keuangan. Makanya mengikuti perkuliahan koperasi syariah tadi sebetulnya tidak hanya harus sudah lulus ekonomi koperasi, manajemen koperasi, dan ekonomi syariah, tetapi manajemen keuangan, operasional, SDM, pemasaran itu harus sudah lulus, karena di dalamnya sudah mengkomprehensifkan berbagai lini ilmu. Kemudian apalagi yang dipesankan prodi kepada dosen pada mata kuliah koperasi syariah ini adalah adik-adik diharapkan setelah mengikuti perkuliahan ini mampu menerapkan rencana strategik. Nah, ini manajemen strategi kan. Jadi seharusnya sebelum mengikuti perkuliahan koperasi syariah ini, manajemen strategiknya harus lulus, minimal nilainya C ke atas. Makanya di pengisian KRS online bagi mereka yang tidak atau belum lulus beberapa prasyarat mata kuliahnya itu tidak bisa ngambil menu koperasi syariah ya, karena menjadi prasyarat. Nah, kenapa menjadi prasyarat? Karena akan berat untuk mengikuti mata kuliah ini kalau si mata kuliah yang menjadi prasyarat tadi belum lulus ya. Yang lulus saja belum tentu karena bisa lupa, kemudian nggak ngerti saat dulu mungkin menerangkannya gitu, atau diterangkannya, atau mungkin Anda pikirannya kemana saja, atau bahkan jarang masuk. Nah ini kan banyak faktor ya gitu. Tapi mudah-mudahan di perkuliahan koperasi syariah ini tidak terlalu banyak masalah ya. Kemudian juga prodi memesankan kepada dosen pada mata kuliah koperasi syariah ini, terutama mahasiswa setelah mengikuti mata kuliah ini memiliki knowledge yang pertama, menguasai konsep teoritis ilmu manajemen dan menerapkan dalam berbagai tipe organisasi baik bisnis maupun non bisnis. Nah, koperasi ini juga harus memahami aspek bisnisnya karena koperasi di sini bukan lembaga sosial. Bagaimana ya, kita harus punya keuntungan dan harus mempertanggungjawabannya kepada anggota. Kan anggota akan senang ya kalau saat pertanggungjawaban itu ada dividen atau SHU yang dibagi besar. Nah, SHU itu kan didapat dari laba usaha. Nah, sementara laba usaha itu akan bisa ada kalau usahanya bagus, malah racet, kemudian anggotanya memberikan kontribusi dan partisipasi. Nah, hal ini bisa terjadi manakala pengelola, pengurus, dan pengawas bekerja sama, berkoordinasi yang baik untuk menjadikan koperasi ini menjadi bagus. Nah, sementara bisa bagus kalau para pengelolanya menguasai tadi konsep manajemen dan menerapkannya. Nah, ini menjadi tuntutan dari capaian pembelajaran prodi. Kemudian CPL prodi yang selanjutnya adalah knowledge yang ketiga, di mana adik-adik setelah mengikuti perkuliahan ini harus
menguasai prinsip kepemimpinan dan kewirausahaan dalam berbagai tipe organisasi. Nah, ini CPL yang diinginkan prodi ya. Jadi prodi itu menugaskan kepada dosen pada mata kuliah Koperasi Syariah ini bahwa siapapun mahasiswanya yang mengikuti perkuliahan ini setelah mengikutinya harus menguasai tadi aspek sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Jadi dengan demikian jika nanti ada materi yang kami berikan, kemudian penugasan-penugasan, ada UTS, ada UAS, itu sebagai ukuran, kemudian penilaian, kemudian standar pengukuran supaya aspek sikap, keterampilan umum, khusus, dan pengetahuan itu sudah terkuasai dengan baik oleh adik-adik mahasiswa yang mengikuti perkuliahan ini. Nah, begitu adik-adik. Jadi dengan diterangkannya kontrak silabi ini, saya kira adik-adik mahasiswa, mahasiswi bisa memahami dari awal bahwa planning mengikuti koperasi syariah itu sudah kita jelaskan di awal, sehingga saat setiap perkuliahan, setiap pertemuannya adik-adik memahami betul fungsi dan rencana kita mengikuti perkuliahan ini ya, gitu saya kira.